Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Jadi udah lama banget nih nggak upload channel YouTube karena memang ada banyak kesibukan. Jadi memang lagi lebih aktif di Instagram. Nah, untuk YouTube ini memang belum terhandle. Jadi kembali lagi kita di video YouTube-nya. Jadi di sini hari ini kita ada 2 DLMS. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Coba dong cara setting DLMS atau bikin video tentang DLMS. Jadi di sini saya mau compare aja sih sebenarnya dari DLMS dari dua merek yang berbeda. Yang satu itu Behringer. Ya, dari Behringer ini ada, oke tulisannya ketutup ini, ya ini pinjaman ya. DCX 2496 sama ada Marani Mir 440A. Oke, jadi begini tampilannya. Yang di atas itu audio interface, jadi abaikan aja. Nah, begini. Di tampilannya sih memang yang Marani ini lebih clean ya, dan tombol-tombolnya juga jauh lebih sedikit dibanding yang Behringer di bawahnya. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kita nanti akan ngeliat juga ke belakangnya. Nah, ini jadi belakangnya dari yang atas ini nih, yang kabel merah ini input outputnya dari Marani 440A. Ya, ini karena lagi di setup jadi agak kehalang. Nah, tuh ya, kelihatan 4 in, ada ABCD sama outputnya 1, 2, 3, 4. Nah, sementara bawahnya tuh Behringer, itu ada 6 output ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inputnya itu ada 3, 1 ABC. Nah, untuk belakangnya ini juga ada port tambahan, ya, selain di kiri itu ada listrik. Bawahnya itu kalau yang Behringer, dia ada RS232, itu untuk connect ke PC. Ada softwarenya, dan juga kalau sebelahnya itu ada Ethernet ya, kalau mau nge-link sesama Behringer. Nah, kalau atasnya itu Marani, dia ada Ethernet sama RS485. Jadi yang RS485 itu untuk connect sesama Marani. Terus Ethernetnya itu untuk bikin network ke PC juga bisa. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat dari fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya. Nah, kalau yang pertama tuh yang bawah dulu Behringer nih, kalau kita pencet nih. Nah, di layar tuh dia langsung masuk ke settingan untuk routingnya input A. Jadi ada gain sama ada kiriman, mau dikirim kemana-mana aja. Kita lihat aja ya halamannya. Halaman 2. Jadi ada delay untuk input. Halaman 3-nya ada equalizer untuk inputnya. Ada dynamic equalizer. Ada dynamic EQ. Ini untuk dinamiknya. Filternya ini, dinamiknya di sini. Oke. Nah, sama ya, untuk B sama C dia sama. Nah, kita lihat lanjut lagi. Nah, ini ada page untuk halaman, parameter untuk pindah-pindah yang mau dipilih. Terus ada OK, cancel. Ini tentunya untuk pilih-pilih knobnya ya, buat muter-muter. Nah, di sini ada satu section yang bisa digunakan untuk macam-macam. Ada untuk mute, kalau kita pencet mute. Nah, semua tombol di bawah ini jadi buat nge-mute. Kalau dipencet jadi mute-nya nyala. Terus ada store, itu buat nge-save. Recall untuk ngeluarin apa yang udah di-save. Terus setupnya sendiri. Nah, setup ini untuk macam-macam ya. Mau konfigurasinya mono, linknya stereo, mau nggak link. Nah, inputnya juga dia ada selain input analog, ada input AES EBU. Input digital. Jadi cocok banget kalau misalnya dari mixernya itu udah ada output digital AES EBU. Contohnya kayak di X32, di Behringer Wing ada nih, cocok untuk dipasangin sama Behringer ini. Kemudian dia ada juga delay correction untuk suhunya. Terus ada auto align kalau misalnya lagi setting multi system ya. Misalnya ada speaker utama, ada speaker delay, bisa. Nah, ini ada kopinya buat ngopi-ngopi. Nah, ini buat ngunci page lock sama global lock kalau mau di password. Nah, sisanya ini buat kontras, untuk delay unitnya berapa. Nah, ini ada juga mute out when power on. Jadi bisa secara otomatis nge-mute dulu setiap kali dinyalain. Jadi buat jaga-jaga biar speaker nggak jelek ya
pas dinyalain, ini nge-mute dulu. Udah, terus sama nih, di output kita langsung ke output aja. Kita select dulu. Nah, kalau ini kita bisa pilih nih, kan outputnya 6. Mau ngambil dari input A, B, atau C. Atau juga bisa sum. Sum itu digabungin, misalnya A, B itu LR. Mau dijadiin output mono, bisa. AB di sum jadi mono. Terus ada input gain-nya, terus juga bisa ada namanya nih. Mau jadi subwoofer, low, low mid, macam-macam. Oke, kemudian yang ini, page 2-nya ini adalah crossover. Ya, jadi bisa dipilih nih tipe-tipenya, tipe filternya itu macam-macam ya. Ada Butterworth 6 dB per octave, 12 dB per octave, nih biar lebih jelas. Ini ada bezel, ada Langwidth Riley LR, dan ini Butterworth lagi, macam-macam nih ya. Dia bisa sampai 48 dB per octave. Sama untuk atasnya juga sama ya. Paling banyak tuh paling patah potongannya itu 48 dB per octave. Kemudian untuk equalizernya, nah ini ada settingan yang lagi saya coba-coba ya, otak-atik. Untuk Yamaha HS5 lagi nyoba-nyoba aja. Kemudian ini sama ada dynamic EQ untuk filternya, untuk dinamiknya, terus ada limiter. Output limiter bisa di set, threshold sama release-nya. Kemudian ada polarity, terus ada fasa. Nah, fasa ini dalam derajat ya, jadi mau diputar atau mau digeser berapa derajat. Kemudian ada delay juga. Delay ini misalnya untuk speaker yang jaraknya jauh, sama ada speaker yang jaraknya dekat, maka yang dekat itu harus di-delay supaya nyampe ke telinga pendengarnya itu bareng, dua sumber tersebut. Oke, itu aja untuk yang Behringer. Jadi secara penggunaan cukup sederhana ya, karena semuanya itu pakai layar udah cukup, jadi nggak terlalu pusing. Mau pakai PC di save, pakai software juga bisa. Nah, selanjutnya kita ke yang Marani. Marani ini kelihatannya memang tombolnya lebih sedikit, outputnya lebih sedikit, tapi inputnya tambah 1. Jadi bisa jadi ini digunakan itu untuk input atau matrix mixer, misalnya buat sistem output yang ada speaker, main L, main R, subwoofer 1 sama front fill. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi untuk inputnya itu mau ngambil dari 2 mixer. Bisa. Input AB, LR dari mixer A, input CD, LR dari mixer B. Itu bisa. Jadi ntar AB ini ntar dikirim, CD dikirim, jadi bisa dibolak-balik nih. Mau pengirimannya gimana, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya band A pakai mixer A, ntar pas lagi perpindahan, pindah ke band B. Ini cocok banget kalau misalnya festival, bisa nih dipakai seperti demikian. Ya, langsung aja kita navigasi ke dalam. Yang pertama ini nyala tuh kayak gini. Navigasinya nggak bisa diapa-apain, jadi kita enter dulu. Nah, ini juga nggak ada muncul utility. Nah, ini bisa masuk ke utility. Enter untuk masuk ke pilihannya. Tuh ada mau link output, link channel, recall, factory value. Ini banyak nih ya. Sistem untuk sistem. Kemudian untuk programnya. Program itu untuk scene, untuk nge-save. Sama network. Network itu untuk yang misalnya mau nyalain beberapa dan bisa jadi satu kesatuan. Misalnya ini ada 4 unit, bisa di-link. Nah, untuk masuk ke menunya itu langsung aja pilih ke input atau output yang kita mau. Ya, misalnya kita klik A, B, contoh A. Nah, di sini kita bisa namain. Jadi ini fitur yang kalau Behringer dia cuma bisa nama-nama yang udah ada ya. Outputnya itu cuma full range, subwoofer. Kalau ini bahkan bisa kita namain mau kita kasih nama apa. Misalnya ini diubah hurufnya bisa. Ya, terus kita lanjut lihat selanjutnya ada noise gate.
Ya, jadi di Behringer ini nggak ada noise gate, baru ada di yang Marani ini. Secara fitur dia lebih banyak. Terus ada loudness juga, loudness ini kita masuk coba on off. Jadi ini settingan loudness konturnya. Terus, nah ini gain sama input. Ini input gainnya berarti dari mixer ke dalam sini ada bisa kita atur input gainnya. Polarity, terus ada delay. Terus ada kompresor RMS. Coba kita cek, kalau kita enter, masuk. Nah, ini ada thresholdnya, ada rasionya, release, attack, makeup. Nah, jadi ada kompresor. Kalau di Behringer dia nggak ada ya. Dia cuma ada, untuk inputnya itu cuma dynamic EQ doang. Kalau di yang Marani ada, inputnya juga ada kompresornya. Nah, oke, kita lanjut aja untuk yang EQ-nya ini ya. Macem-macem, ada mau 31 parametrik atau ada TEQ parametrik, VIR juga bisa digabung. Coba ya kita enter ini ya. Terus kita masuk ke modenya. Ya, bisa dipilih. Ini TEQ sama PEQ-nya dinyalain dua-duanya. Kita masuk ke pilihannya. Oke, ini TEQ 1. Nah, TEQ-nya ada 7, terus parametriknya ada 10. Kita lihat aja untuk yang TEQ. Enter. Frekuensinya bisa dipilih. Terus ada gain sama Q. Nah, Q-nya ini dia paling sempit itu kalau di sini tuh bisa sampai 128. Kalau di Behringer, kita coba aja, dia cuman sampai 10 aja. Jadi jauh banget perbedaannya. Gainnya, coba kalau gain itu kita bisa naikin berapa dB ya? 15. Minus sama ya kalau di Behringer. Kita coba aja. Sama ya, 15 juga. Oke. Terus habis bentar. TEQ udah, terus parametriknya enter, kita lihat. Nah, untuk settingannya tuh sama ya. Terus kita masuk, lihat aja langsung ke output. Outputnya sama, ada name, source. Nah, ini source-nya bisa nih, bisa dinyalain misalnya. Channel A on, B off, C on, misalnya gitu kan. Seperti konfigurasi contoh yang tadi, mixer A, mixer B. Jadi A sama C masuk ke 1, output 1. Tuh, bisa kan, jadi A, source-nya, source output 1 tuh, bisa dari A, bisa dari C. Kalau mau digabungin jadi mono semua bisa, A, B, C, D gitu ya. Terus next, ini gain-nya, ada gain-nya. Terus ada delay, polarity, kompresor lagi, peak limiter. Ada peak limiter sama ada hard limiter. Peak limiter itu bisa kita atur threshold-nya macam-macam, attack release-nya. Hard limiter atau juga kadang disebut juga sebagai brick wall. Jadi kalau ini udah mentok banget lah, pokoknya audio nggak bisa lewat lagi. Untuk outputnya sendiri ada crossover juga lagi. Mode crossovernya ada infinite, impulse response, ada finite. Terus ada output, di outputnya lagi ada parametrik lagi. Nah, parametriknya ada 8, ya, routingnya. Nah, jadi secara fitur itu memang Marani ini luar biasa. Tapi memang harganya juga jauh dibanding dengan Behringer ya. Kalau saya cari ini di marketplace ini yang Behringer itu tuh harganya mungkin sekitar 6. Coba kita cek dulu. Ya, sekitar 6-7 jutaan ya. Sekitar 6-7 jutaan untuk yang Behringer ini. Kalau yang Marani ini kemarin saya tanya price listnya ini sekitar 18-an. Jadi untuk harganya memang luar biasa. Cukup mahal, tapi untuk fitur dan kualitas yang saya rasa itu sangat-sangat powerful. Untuk presisi dan akurasinya, untuk EQ-nya bisa dengan EQ yang sempit dan macam-macam. Kita bisa menggunakan Marani ini untuk
mendesain sistem speaker atau mentuning speaker dengan lebih presisi ya, dengan lebih akurat sesuai kebutuhan kita dengan fitur-fitur yang lebih lengkap. Nah, kira-kira itu aja untuk untuk video compare ini ya. Untuk Marani dan Behringer ya mungkin belum terlalu detail kita compare-nya, tapi ini semoga sudah dapat menjadi bayangan teman-teman kenapa ada DLMS yang harganya mahal, ada juga DLMS yang lebih terjangkau. Nah, selain dari segi fitur juga pastinya build quality-nya juga ya, kualitas material yang digunakan, awetnya, mungkin bisa tahan berapa lama. Software-nya juga, firmware-nya dari perusahaan juga memengaruhi pilihan ya. Kalau misalnya kayak Marani, saya yakin secara untuk kedepannya itu pasti masih bisa disupport dengan sangat baik. Kalau Behringer mungkin kalau dia udah discontinued segala macam, bisa jadi software update-nya udah nggak keluar lagi. Ya itu aja untuk video comparison kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.